Kalau teman-teman pengen mobilnya awet, mesinnya aman, nggak ada kendala di jalan, salah satu alat yang wajib ada di sebuah mobil itu, ini dia alat yang harus ada. Settingan kita kan cuma berapa tadi, 2,5 ya. Nah ini kalau kita gas gini nanti bunyi. Nah gitu. Oke, jadi kalau kita berkendara di mobil, beberapa mobil itu tidak ada indikator temperaturnya. Jadi ketika kita jalan pakai mobil, mau nanjak-nanjak, mau jalan di tol, itu tidak ada temperatur yang menandakan berapa sih temperatur dari mesin yang kita pakai ini, tuh nggak ada. Nah bahayanya adalah ketika indikator lampu yang kalau hot nyala, itu biasanya kan cuma lampu merah aja, ting gitu. Nah itu kalau kita nggak waspada dengan itu, maka mobilnya akan overheat. Dan kalau kita nggak sadar mobilnya overheat, dibecek aja, ternyata nanti akhirnya rusak kan gitu. Akhirnya bongkar mesin dan banyak permasalahan yang akan ikut di setelahnya itu. Makanya alat yang wajib itu adalah pertama itu temperatur suhu mesin. Jadi yang on time terus mengetahui untuk suhunya itu berapa derajat. Ada beberapa mobil yang ada jarumnya, itu masih syukur-syukur lah ada jarumnya. Artinya kalau setengah ya normal, kalau lebih dari setengah mau ke H berarti abnormal, segera berhenti. Itu syukur-syukur ada seperti itu. Tapi ada beberapa mobil itu tidak ada temperatur jarumnya, jadi cuma tanda lampu indikator overheat aja. Jadi ketahuinya kita mobil itu kita pacu, tiba-tiba overheat, tiba-tiba mogok. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang menyesal di kemudian hari. Oke, ini adalah alat yang bisa kita pasang untuk mengetahui temperaturnya. Janda ini, alat ini nggak cuma temperatur aja, tapi juga mulai temperatur, kecepatan, RPM, kemudian beberapa indikator-indikator yang lain gitu kan, itu bisa kita setting di sini. Ini ada juga alarmnya, artinya apa? Untuk pengingat kita ketika suhunya terlalu tinggi. Ketika kita setting suhunya di 100 derajat, maka ini akan bunyi. Jadi temperatur itu kan suhu kerja mesin itu di bawah 100 derajat ya. Ketika suhu mesin udah mencapai 100 derajat, biasanya kalau suhu yang di jarumnya itu masih setengah lebih dikit nggak kelihatan. Tapi kalau pakai ini tuh akan kelihatan ya. Dia akan menimbulkan apa namanya, alarm. Ding 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 gitu. Jadi ada kita pemberitahuan apa nih, ada bunyi apa nih, ternyata temperaturnya mesinnya sudah agak panas gitu kan, 100 derajat itu kan abnormal, segera berhenti, cari solusi gitu kan, biar nggak mesinnya sampai dibongkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa setting juga ini masalah kecepatan. Kalau kita kecepatannya lebih 120 km, kadang-kadang nggak sadar gitu kan, ngejek gas saja di tol. Nah ini kita ada alarmnya gitu kan, mengindikasikan bahwasanya itu sudah melebihi batas yang kita setting di alat ini. Terus berikutnya lagi apa? RPM. Jadi kadang-kadang kita ngegas itu nggak sadar kalau RPM itu udah tinggi. Nah kita batasin nih, kita mau batasin di berapa RPM biar mesinnya itu lebih awet. Kan banyak hal yang bisa kita setting di alat ini. Seperti apa kondisinya, langsung kita pasang. Ini contohnya coba kita pasang di Avanza ya. Ini bisa, yang sudah saya pasang ini alatnya di Everest saya, Avanza yang Veloz terutama ya. Terus juga Avanza yang 2013-an, terus juga di City, Honda City bisa dipasangin. Tapi enggak semua mobil bisa terpasang, alias enggak semua mobil bisa cocok dengan ini. Walaupun mobilnya injeksi ya, ini khusus untuk mobil injeksi. Kalau belum injeksi tentu tidak ada ECU-nya, tidak ada komputernya, enggak bisa dipasang. Kita langsung pasang mobilnya, ini alatnya di mobil. Yuk, sambil kita tes jalan seperti apa jenenge kuwi alat ini bekerja. Nah, cara pasangnya juga gampang ya. Kalau teman-teman pengen alat ini backlight nggak kowe kono. Kalau teman-teman pengen alat ini ya tinggal telepon aja atau WA, saya mau pesen alatnya gitu. Nanti tak kirimin. Tapi yo bayar gitu. Ini tinggal kita pasang di colokan OBD-nya ya, untuk Avanza Veloz ada di sini. Ya. Nah, tinggal pasang seperti ini. Terus kemudian kita pasang begini. Nih, tinggal kita on kan, nanti kita tinggal setting ya. Terus kita coba akan jalan, nanti ada temperaturnya berapa ketika jalan tuh, terus dia bekerja nih. Sudah oke ya, sudah kelihatan. Ini ada tulisan map sensor ECT yang tengah-tengah 54, ini kondisi mesin ya, temperatur mesinnya. Kemudian ini voltmeternya. Oke, jadi ini kita hidupkan ya. Ini ada RPM di sini, ini angka 1 kelihatan ya teman-teman ya. Terus kemudian ini ada map sensor, ini bisa kita rubah-rubah ya settingnya. Ini mau di oli, temperatur oli, terus kemudian oil fill AF-nya. Ini kalau turbo dia ada, bisa pakai turbonya juga dicek gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari sensor ini. Memang nggak semua sensor bisa terbaca secara detail ya, tapi paling tidak kayak RPM, kayak kecepatan, terus kemudian baterai, kemudian
suhu terutama itu bisa kita lihat secara detail terus menerus di alat ini. Itu yang paling penting bagi saya. Kalau yang lain tuh hanya tambahan, alhamdulillah kalau dia bisa berfungsi gitu aja. Ini RPM. Ini RPM yang atas kita setting RPM, yang tengah itu engine coolant temperatur sensornya atau temperatur mesinnya 61. Yang bawah itu voltase dari baterai. Jadi kalau baterainya drop segala macam ini juga tahu. Terus sekarang kita coba setting. Ini setting, kita setting. Coba kita setting ya. Ini setting kita alarmnya ya. Ini kita coba ya. Alarmnya untuk coolant itu kita setting di 102. Jadi kalau temperaturnya 102 dia akan nyala, berarti abnormal gitu ya. Temperaturnya itu panas gitu kan. Nah, ini setelah kita setting 102 itu udah cukup untuk Avanza. Kemudian coba kita speed ya, biar teman-teman nanti tahu speednya kita batasin coba di 60 lah ya. Ini kan tadi saya 120 ya, kita coba 60, nanti kita tes jalan ada bunyi apa enggak, ngelebihi jangan 60 tinggi, sore-sore agak rame. Kita setting di 50 aja, 50 km per jam dia akan nyala nanti indikator alarmnya. Kemudian RPM, coba kita RPM juga kita setting ini di RPM 3000 apa 2500 saja. Nah, biasanya kalau Avanza saya setting di 4000 ya, tapi karena ini untuk contoh aja jadi saya setting 2,5 biar teman-teman tahu kalau ngegasnya ketinggian tuh nyalanya seperti apa gitu. Udah kita setting, baterainya juga sudah kita setting kemarin. Oke, ini sudah semua kita setting. Untuk temperatur mesin sudah 70, naik terus karena dihidupkan mesinnya. Sekarang kita jalan sambil ngelihat seperti apa fungsi dari mesin ini, alat ini. Oke, alat ini bisa ditempelkan di mana aja, anggap aja kalau biar enak di sini ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat di sininya. Ini seperti ini, tinggal dicantolkan begini aja. Kita tempelkan begini. Ini kita kencengkan. Ya, memang ini tinggal dikencengkan begini aja. Nanti settingnya tergantung kita mau setting di mana gitu naroknya. Dah, yuk. Oke, kelihatan kan? Tadi kita sudah setting ya, untuk mengetahui temperatur secara detail kayak gitu ya, 79 gitu kan. Nah, temperatur ketika mobil bekerja kalau pakai AC segala macam nanti. Nah, ini kita jalan. Nah, ini ketahuan ya di sini voltase dari pengisian pengisian dari alternator, aki itu kelihatan juga semuanya, jam, indikator semuanya kelihatan. Nah, ketika kita nanti ini mau kita gas, kalau gasnya kita melebihi dari settingan yang kita tentukan di alatnya tadi itu cuma 2500-an, itu maka dia akan bunyi indikator alarmnya. Ya tapi tetap digas terus ya bisa gitu, hanya saja itu alarmnya itu akan bunyi terus menerus karena settingannya kita di situ gitu. Fungsinya untuk mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita inginkan di alat ini kita mengingat buat kita gitu. Nih contoh ya, 2500 nanti bunyi tuh, tachometer over max tuh kan, itu RPM nya 2000. Nah kayak gitu tuh. No tuh ya contohnya ketika batasan limit ketika RPM gitu kita batasin cuma 2500 ya akan bunyi seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Itu mengingatkan kita biar mesin itu tidak berputar di RPM tinggi terus, atau pas mobil dipakai sama saudara segala macamnya. Nah, itu tidak main di RPM tinggi terus. Jadi dibilangin nanti kalau itu bunyi berarti gasnya ketinggian mainnya, nanti mainnya di RPM 3000 aja. Jadi mobilnya biar mesinnya lebih awet gitu. Ini fungsinya seperti itu. Engine coolant temperatur sensor itu akan membaca terus-menerus selama mesin ini bekerja. Jadi harapannya tidak pernah kita menemukan mesin ini mogok karena overheat gitu. Jadi sebelum overheat ya dia sudah memberitahukan gitu kan, gitu, bahwasanya mesinnya sudah mulai mau mencapai overheat. Nah, ini gasnya ketinggian saya tadi itu. Jadi setiap gas kita ketinggian, settingan kita kan cuma 2,5 ya. Nah, ini kalau kita gas gini nanti bunyi. Nah, gitu, jauhan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kelihatan kok. Oke, jadi manfaat dari alat ini itu bagi saya sangat penting sekali. Kita bisa melihat RPM-nya, kita bisa melihat kecepatannya, kemudian engine coolant temperatur sensornya itu terutama, terus baterainya juga. Kalau baterainya itu lebih dari
di bawah 11 volt itu maka juga akan bunyi alarmnya. Terus ada jam juga di sini. Jadi banyak manfaat yang kita ambil dari alat ini. Memang alatnya agak mahal sih. Jadi nanti teman-teman tinggal kontak aja alatnya, mobilnya apa, coba kita akan cocok apa enggak gitu, karena enggak semua mobil bisa. Contohnya Avanza yang lama yang 2011 ke bawah itu enggak cocok dipakai ini, dia enggak mau baca ya ECU-nya. Terus kemarin juga ada yang tanya mobilnya Panther mau dipasangin alat ini bisa enggak bisa, karena Panther itu walaupun injeksi tapi injeksinya injeksi diesel yang masih manual, belum common rail. Common rail pun juga beberapa mobil kayak Innova nggak bisa tak pasangin ini yang diesel ya. Kalau yang Innova Reborn bensin itu bisa saya pasangin juga, kemarin punya teman kita itu kita pasangin juga. Jadi ada beberapa mobil yang sudah kita pasang-pasangnya itu manfaatnya bagus banget dan luar biasa, membantu kita untuk selalu mengingatkan bagaimana cara membawa mobil yang baik biar mobilnya itu awet, tidak merusak mobil gitu ceritanya. Sekarang kita lanjut jalan ke rumah. Oke, selain tadi itu kita perhatikan masalah RPM, ini kan kasih kecepatan kita setting di 50 km per jam. Jadi kalau lebih dari 50 km per jam dia akan menyala. Waduh, banyak sepeda motor. Nanti kita coba akan kecepatannya di 50 km per jam. Nah, kita gas kalau gitu. Nah, itu RPM-nya ketinggian. Terus 42 ya kecepatannya. Cuma 40 km ya. Nih 50 ya, 51 52 dia udah memberitahu tuh RPM-nya kecepatan mobilnya itu tuh. Ya. Kecepatan mobilnya melebihi batas yang kita setting di alatnya. Jadi kalau teman-teman mobilnya di setting 120 atau 100 gitu ya, dia akan bunyi ya di kecepatan 100 km per jam itu dia akan bunyi titik menandakan mobilnya itu sudah melebihi batas yang kita setting di sini. Kalau mobilnya dibecek lagi gimana pertanyaannya? Ya bisa-bisa aja, nggak masalah, nggak ada kendala sama sekali, sama aja, karena alat ini hanya fungsinya adalah memberitahukan, mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita setting di sini itu sudah melebihi apa yang si setting gitu. Jadi bunyi-bunyi itu manfaatnya seperti itu gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita langsung balik ke rumah. Terima kasih yang sudah subscribe dan komen. Semoga video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan apabila teman-teman mobilnya belum injeksi, ya paling bisanya dipasang manual-manual. Artinya apa? Pakai sensor manual, pakai tachometer manual, ataupun pakai temperatur manual seperti itu. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pulang.